Ladies and gentlemen, Anda tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dihadapi oleh seorang influencer di balik senyuman dan kebahagiaan yang mereka tunjukkan di media sosial. Karena kisah yang akan kita bahas saat ini adalah kisah nyata yang terjadi terhadap seorang influencer yang terlihat begitu sempurna di mata jutaan followersnya. Anna dan Ali Abu Laban adalah pasangan yang sempurna. Mereka dikenal sebagai pasangan serasi dengan good-looking faces yang menjalani kehidupan glamor yang terlihat begitu indah. Ini adalah sebuah citra yang terlihat sempurna. Namun, kisah cinta mereka berakhir dengan cara yang sangat mengejutkan di tanggal 21 Oktober tahun 2021 lalu. Sebuah hubungan toksik, obsesif yang tersembunyi di balik citra publik yang terlihat sempurna yang dikemas dengan cermat. Yang pada akhirnya luapan amarah kecemburuan mengakhiri kisah cinta ini dengan cara yang paling kejam yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ladies and gentlemen, saya Babab Nizar dan ini adalah kisah dari Ali Abu Laban. San Diego sering disebut-sebut sebagai kota terbaik di Amerika Serikat. Terletak di pesisir pantai California Selatan, San Diego memiliki iklim yang sangat ideal dengan pantai berpasir putih sepanjang 112 km. Kehidupan malam yang dinamis dan beberapa pertunjukan atraksi keluarga yang tidak pernah ada habisnya. Salah satu bagian kota yang paling ramai adalah kawasan perkotaan yang dikenal sebagai East Village. Lingkungan pusat kota yang trendy dengan lebih dari 700 unit bisnis, sejumlah blok apartemen mewah bertingkat, dan puluhan klub bar rooftop dengan view menakjubkan disertai pertunjukan live music di setiap malamnya. Dan di salah satu apartemen mewah tinggi di kawasan timur San Diego inilah pada tahun 2021, Anna Mary yang saat itu berusia 28 tahun tinggal bersama suaminya Ali Abu Laban dan putri mereka yang baru berusia 5 tahun yang bernama Amara. Keluarga Abu Laban ini tampak memiliki segalanya. Sebuah romansa keluarga harmonis bak cerita dongeng, pasangan dengan para rupawan yang memukau, putri yang cantik, circle pertemanan yang cukup luas, dan ketenaran yang semakin meningkat sebagai influencer media sosial. Ali Abu Laban yang saat itu berusia 29 tahun, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Jengkit, telah mempunyai lebih dari 1 juta followers di berbagai platform media sosial untuk sketsa di setiap video komedinya. Alright, so what do you call yourself, tough guy, huh? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Listen, buddy, I'm the only one that asks questions around here, pal. Got it? You ever been in jail? Me? No. No, wait, man. You got the wrong guy. Kehidupan yang berkecukupan seharusnya sempurna bagi keluarga Abu Laban, atau setidaknya sesempurna seperti beberapa foto yang dikoreografikan di akun Instagram mereka. Kehidupan di San Diego tentu saja sangat berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh Anna Abu Laban ketika ia tumbuh dewasa. Si Anna ini lahir pada tahun 1993 di Okinawa, Jepang, dan dia dilahirkan dari orang tua yang berasal dari Filipina. Jadi dia keturunan Filipina namun dilahirkan di Jepang. Si Anna ini sempat bersekolah di SMA di Pangkalan Militer Amerika Serikat yang berlokasi di Jepang. Dan setelah lulus SMA, si Anna ini meraih gelar sarjananya di Universitas Teknologi di Filipina. Teman-temannya menggambarkan Anna sebagai sosok yang rupawan, cerdas, dan rendah hati. Namun, kecantikan dari dalam dirinya lah yang membuatnya dikenal baik oleh lingkungannya. Menurut Casey Conroy, seorang teman baiknya yang sudah bersahabat selama 15 tahun, Anna ini adalah orang yang benar-benar baik. Seorang teman yang baik hati dan penyayang, yang sudah ia anggap seperti anggota keluarganya sendiri. Masa depan Anna tentunya dapat menjanjikan hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang pada umumnya. Anna di waktu muda memang terlihat sempurna ketika ia jatuh cinta dan bertemu dengan Ali Abu Laban. Si Ali Abu Laban ini dulunya seorang tentara muda Amerika yang tampan dan ditugaskan di pangkalan militer AS yang berlokasi sama di mana tempat ayahnya Anna ini bekerja. Ali Nasser Abu Laban berusia 22 tahun saat itu, lahir pada tahun 1992 di Staten Island dan dilahirkan dari orang tua keturunan Palestina. Sebelum tumbuh besar di Virginia, Ali telah menjadi seorang entertainer yang bercita-cita tinggi sejak usia muda. Seorang ekstrovert yang senang menjadi pusat perhatian, dan pada usia 14 tahun, ia pernah menjadi vokalis band sebelum akhirnya ia bergabung dengan militer. Saat itu adalah cinta pada pandangan pertama bagi Ali dan Anna, dan kemudian pasangan ini pun memulai hubungan asmara mereka. Dalam hubungan ini, Ali terlihat sangat tergila-gila pada Anna.
Bahkan menurut pandangan teman baiknya Ana yang bernama Casey ini, ada sesuatu yang tidak beres dengan Ali. Ali terlihat sangat terobsesi dengan Ana. Si Casey ini mengatakan bahwa di saat mereka baru berpacaran selama beberapa minggu, saat itu Casey menelpon Ana, namun Ali yang mengangkat telepon si Ana. Tanpa basa-basi, si Ali ini langsung menyatakan mengapa dia menelpon Ana dan apa yang diinginkannya. Jelas bagi si Casey bahwa dia tidak ingin Ana diganggu oleh siapapun. Ali menginginkan Ana ini hanya untuk dirinya sendiri. Dan hanya dalam 1 tahun mereka berpacaran, si Ali ini kemudian menikahi Ana dan membawa Ana kembali ke negara bagian di mana dia tumbuh, yaitu di Virginia. Dan mereka sedang menantikan anak pertama mereka. Setelah menetap di Virginia, pasangan pengantin baru ini menyambut anak perempuan mereka yang pertama, yang akhirnya diberi nama Amara Abu Laban. Kehidupan keluarga Abu Laban di Virginia sangatlah indah, yang menurut Ali kemudian mengklaim bahwa mereka menjalani kehidupan yang begitu bahagia. Saat itu, Ali masih mendambakan untuk menjadi seorang bintang. Ia bernyanyi dan menulis beberapa lagu sebelum akhirnya ia memiliki hobi baru, yaitu ia membuat beberapa video sandiwara komedi dan impersonasi selebriti untuk TikTok, kemudian YouTube, dan akhirnya ia dikenal di Instagram. Si Ali ini mendeskripsikan dirinya di akun YouTube-nya sebagai seorang pria yang suka menonton film dan membuat parodi karakter favoritnya sendiri. Karakter-karakter ini termasuk rapper Tekashi 69 dan ikon film fiksi favoritnya Tony Montana dari film Scarface tahun 1983. Yo, you wildin', B. Yo, come to my August 44th show. I'm not even gonna be there, so don't even buy a ticket. I fucking love that voice, dude. Nah, si Ali ini tampaknya berada di ambang kejayaan di tahun 2019. Video pertamanya menjadi viral dan dia dengan cepat mengumpulkan pengikutnya yang signifikan dengan 263.000 followers di Instagram dan 950.000 followers di TikTok dan 171 subscribers di kanal YouTube-nya. Sementara itu, si Ana istrinya mulai dimunculkan di beberapa video milik Ali. Dan kemudian Ana pun mulai memproduksi kontennya sendiri untuk Instagram miliknya. Dan saat itu dengan cepat si Ana akhirnya mendapatkan 11.000 followers di akun Instagramnya. Di saat mereka pindah ke San Diego, itu tidak jelas ide siapa. Sementara untuk Ali sendiri yang begitu ambisius tentang impiannya untuk menjadi seorang aktor, pindah ke California adalah salah satu langkah baik untuk mengejar mimpi-mimpinya. Yang jelas tidak ada yang bisa memprediksikan seberapa cepat segalanya berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan di beberapa bulan berikutnya. Di saat keluarga Abu Laban ini pindah ke San Diego, mereka dikelilingi oleh teman-teman lama dan berbagi peluang yang dihadirkan oleh kota yang dinamis tersebut. Tempat ini menjadi tempat yang tepat bagi Ana dan Ali untuk melebarkan sayap mereka secara sosial dan profesional. Begitupun dengan Ana, ia siap untuk melakukan hal-hal baru. Dalam unggahan media sosialnya, pada saat itu, ia menunjukkan dirinya sedang berolahraga, menikmati spa dengan pasangannya, dan di malam hari di kota tersebut, ia menghadiri beberapa pesta dengan penampilan yang sangat cantik dan begitu elegan. Sementara itu, pengikut media sosial milik Ali terus bertambah. Video-video bernuansa komedi tersebut selalu diselingi beberapa momen romantis dan tertawa bersama dengan Ana. Pasangan ini mempertunjukkan kasih sayang di setiap video yang mereka post. Namun faktanya adalah pasangan ini berusaha dengan keras untuk menciptakan ilusi romantis yang ingin terlihat sempurna di dalam hubungan yang sebenarnya penuh dengan kebohongan dan juga kekerasan. Kedua belah pihak, Ali maupun Ana, berusaha keras untuk menyembunyikan sisi disfungsional hubungan mereka. Si Ali Abu Laban ini sangat bangga memiliki istri yang begitu cantik. Kebanggaan inilah yang membuat Ali lebih posesif dan berkebutuhan ekstrim untuk mengontrol Ana, dan pada akhirnya si Ali ini kehilangan kendali atas semuanya. Tak lama setelah mereka pindah, tanda-tanda awal dari masalah serius mulai terlihat. Teman-teman si Ana ini di San Diego tidak menyukai Ali, dan mereka mengetahui perilakunya yang suka mengatur. Teman-teman Ana adalah tipe hippie yang spiritual. Mereka kaget saat mereka mengetahui karena si Ali ini selalu membawa pistol kemanapun dia pergi. Si Ali ini dikenal sebagai lelaki yang sangat agresif, dan temannya si Ana, si Casey, mengatakan bahwa Ali sering berbicara dengan nada tinggi kepada orang lain, menyela pembicaraan, mendominasi percakapan, dan membanggakan kesuksesannya di media sosial. Si Ali ini juga dikenal sebagai seorang yang menyukai kehidupan yang serba mewah. Sepupunya Ali yang bernama Louis Marineri mengatakan bahwa dalam persepsi Ali, melihat kehidupan sosial istrinya berkembang menimbulkan sebuah kecemburuan dan paranoia yang ekstrim di dalam diri si Ali ini. Dan si Ali ini merasa istrinya terlalu banyak keluar dan berpesta bersama teman-temannya. Si sepupunya ini mengatakan bahwa si Ali ingin mengontrol Ana. Ia ingin tahu apa yang dilakukan istrinya setiap saat. Ia menjadi sangat obsesif, iri, cemburu, dan mudah marah. Di saat istrinya pergi bersama teman-temannya dan Ali tidak dilibatkan, hal ini akan membuatnya marah.
Ali yang dikenal sebagai seorang yang lucu dan sangat disayang keluarganya ini, di mata sepupunya, Ali memiliki sisi gelap yang tidak diketahui setiap orang. I've never met anyone else like you. And I don't think I ever will. I'm not saying that because it's cliche. I'm saying that because no one's ever moved me the way that you do. Si sepupunya ini telah mengenal hubungan Ali dan Ana dari dekat, dan kadang-kadang ia menemukan beberapa perilaku dari Ali terhadap Ana menjadi sangat kasar. Dan seiring berjalannya waktu, sisi gelap tersebut muncul ke permukaan. Dan bahkan sandiwara lucu di dalam salah satu videonya tampaknya mulai berubah menjadi hal yang begitu serius. Tidak jelas kapan diketahui Ali pertama kali mulai menggunakan kokain. Namun hal ini terlihat jelas oleh para penggemarnya di saat Ali mulai rutin menggunakan obat-obatan terlarang. Suatu ketika, di saat ia sedang melakukan live di Instagram, Ali yang terlihat sedang mabuk. Tiba-tiba ia mengeluarkan sekantong kokain dan mulai menghisapnya. Orang-orang yang menontonnya mengira itu adalah gimmick atau bagian dari drama komedi miliknya. Sampai pada akhirnya, semua penontonnya menyadari bahwa si Ali menghisap kokain asli. Di dalam video permintaan maaf keesokan harinya, Ali menjelaskan bahwa saat itu adalah pertama kalinya ia menggunakan narkotika tersebut. Dan ia memperingatkan orang-orang akan bahaya narkoba. Tapi itu adalah penjelasan yang lemah dan tidak masuk akal bagi penontonnya. Dan kemudian si Ali ini mulai melantur atau mengoceh tentang betapa dia mencintai istrinya, tetapi dia tidak menyukai teman-temannya yang dia katakan bahwa si teman-temannya ini akan membawa pria baru ke rumah mereka dan menyarankan istrinya untuk berselingkuh dari suaminya. Mendengar hal tersebut, keluarga Ali sama sekali tidak mendukungnya. Kondisi mental si Ali ini jelas. Semakin hari mulai terurai tepat di depan mata penggemarnya, yang dimana mereka berkomentar dan mengarah pada penurunan berat badan dan kondisi pikiran Ali, serta saran-saran agar dia bisa lebih tenang dan bersikap tegar di setiap harinya. Tetapi dengan pernikahan yang berantakan, penggunaan narkoba Ali semakin meningkat. Sepupunya menjelaskan bahwa suatu ketika saat mereka berada di sebuah bar, si Ali mengeluarkan sekantong besar kokain dan meletakkannya di atas meja. Si sepupunya ini kaget dan mengatakan bahwa mereka akan diusir, dan Ali mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia seorang jengket dengan lebih dari 1 juta followers. Dia seorang superstar, dan Ali mulai merasa seperti seorang bintang yang lebih unggul dan tak mudah disentuh. Dia selalu diam-diam tahu tentang dirinya sendiri, hanya saja mengapa dia tidak bisa membuat istrinya Ana melihat hal yang sama. Sepupunya Ali ini merasa obsesi Ali terhadap istrinya ini aneh. Si Ali merasa kehilangan istrinya atau kehilangan kendali atas istrinya. Dan di saat Ali mencapai titik puncaknya, segala sesuatunya akan meledak secara tiba-tiba, dan Ali bisa bersikap brutal. Pada awal bulan Oktober di tahun tersebut, Ana menelpon polisi dan melaporkan bahwa Ali telah mendorongnya di depan putri mereka sehingga menyebabkan luka ringan pada si Ana ini. Ana juga mengatakan bahwa si Ali ini pernah menunjukkan sebuah pistol yang terisi peluru kepada putri mereka dan menunjukkan kepada anaknya bagaimana cara memegang pistol tersebut. Dalam sebuah video yang diposting sekitar waktu yang sama, Ali yang marah terlihat melontarkan cacian kepada Ana yang berada di belakang kamera, dan menuduh si Ana bahwa si Ana ini memanfaatkan si Ali agar dia bisa masuk ke negara Amerika. Fucking taking away my whole life? I got a top secret clearance, you trying to fuck that up? Fucking bitch. Fucking talk to me. I'll bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? Fucking bitch. You're not even an American citizen, I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that shit for you, bitch. Fucking asshole women, man. Ungrateful motherfuckers. Pada tanggal 18 Oktober, si Ana Abu Laban akhirnya meminta suaminya untuk keluar dari rumah. Kemudian dia mengajukan gugatan cerai dan perintah penahanan begitu saja. Sesuatu dalam diri Ana akhirnya meledak dan tidak dapat ia bendung lagi. Tetapi melarikan diri dari seorang pelaku kekerasan tidaklah semudah itu. Dan prospek kehilangan semua kendali atas Ana bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh Ali. Ali saat itu kemudian pindah ke Hotel Mission Bay. Namun tanpa sepengetahuan Ana, si Ali ini membuat salinan kunci pintu depan apartemen mereka. Kebiasaan minum dan perilakunya yang tidak menentu kini telah mencapai puncaknya. Di dalam satu sesi siaran langsung di Instagram yang disiarkan sambil mengemudi dan minum sebotol anggur merah, si Ali bertanya kepada penontonnya apakah ada wanita seksi yang sedang menontonnya saat itu agar mengirimkannya DM atau direct message. Dan ia mengatakan bahwa ia sedang mengalami permasalahan dengan istrinya. Dan sementara itu, si Ali menelpon Ana tanpa henti. Ketika dia tidak bisa terhubung, dia kemudian menelpon teman-temannya atau siapa saja yang mau mendengarkan. Dia ingin tahu di mana Ana berada, apa yang sedang dilakukan oleh si Ana, dan mengapa si Ana tidak mau mengangkat teleponnya.
Teman-temannya ini memohon kepada si Ali untuk memberi Ana waktu dan ruang saat itu. Namun saat itu si Ali hidup dalam situasi denial dan obsesinya terhadap Ana semakin meningkat dari hari ke hari. Si Ali ini tampaknya terkejut dengan keinginan Ana untuk bercerai dan dia mulai kehilangan akal sehatnya. Ali berpikir si Ana ini hanya menghukumnya dan bahwa Ana ini tidak benar-benar serius dengan hal tersebut dan tidak dapat mempertimbangkan kemungkinan bahwa si Ana akan benar-benar melakukannya. Si sepupunya si Ali ini menyarankan si Ali untuk melanjutkan hidup. Dia meyakinkan Ali bahwa si Ali ini bisa menemukan orang lain. Dia bisa mendapatkan siapapun yang dia inginkan. Ali yang seorang egomaniak pun setuju dengan pendapat sepupunya. Namun dia juga berempati pada kenyataan bahwa dia tidak menginginkan orang lain selain Ana. Dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Tidak ada yang menyangka betapa gelapnya keadaan jiwa Ali yang sebenarnya. Dan kegelapan tersebut dengan segera akan muncul dan dipertontonkan ke seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 21 Oktober, si Ali Abu Laban menyelinap kembali ke apartemen lamanya saat Ana sedang keluar dengan menggunakan kunci yang telah ia duplikat. Dan kemudian si Ali ini mengacak-acak rumah si Ana tersebut. Setelah itu, si Ali menelpon Ana dan memberitahukan apa yang telah ia lakukan di apartemennya. Selain itu, ada satu hal lain yang tidak ia ceritakan kepada Ana, bahwa Ali secara diam-diam memasang aplikasi mata-mata pada iPad putri mereka yang memungkinkan untuk mendengarkan apa saja yang terjadi di dalam apartemen tersebut melalui handphonenya. Ketika Ana kembali ke apartemennya di hari itu, ia membawa seorang pria yang bernama Rayben Cardenas Baron. Si Rayben yang saat itu berusia 29 tahun dan berasal dari San Diego adalah seorang yang berorientasi pada keluarga dan ia dikenal sebagai seorang yang baik, seseorang yang dikenal oleh teman-temannya sebagai pria yang dapat diandalkan. Dan ketika Ana meminta bantuannya di hari itu, mungkin untuk membantu membersihkan apartemen atau untuk perlindungan karena mengetahui faktanya bahwa si Ali memiliki kunci dan dapat muncul kapan saja. Dan pada akhirnya ia bersedia untuk menolong Ana. Dan hal ini akan menjadi salah satu pemicu kemurkaan untuk Ali yang saat itu dalam kondisi yang tidak stabil. Kemudian di sisi lain, si Ali Abu Laban sedang mendengarkan suasana apartemen melalui aplikasi di ponselnya. Ketika si Ali mendengar suara istrinya ini bersama seorang laki-laki sedang berbincang, tertawa dan terdengar sedang bersenang-senang, dan dengan seketika si Ali terbakar emosi dan penuh dengan amarah. Dia tidak peduli dengan siapa Ana berbicara, hanya saja suara yang didengar Ali adalah suara laki-laki. Tepat sebelum jam 3 sore, si Ali ini bergegas pergi dari Hotel Mission Bay menuju komplek apartemen Ana dan langsung naik lift ke lantai 35. Sepanjang perjalanan dia mengumpat dan menangis dan berdoa agar istrinya tidak melakukan hubungan seks dengan laki-laki tersebut sebelum dia sampai di sana. Rekaman kamera keamanan menunjukkan bahwa si Ali terlihat berlari keluar dari lift dan langsung menuju ke apartemen Ana, di mana Ali langsung membuka pintu dan melepaskan beberapa tembakan di dalam apartemen tersebut. Sementara saat itu si Ana dan temannya si Rayben ini sedang duduk santai di sofa. Si Ali berjalan menghampiri mereka, mengeluarkan pistolnya dan menembak Rayben sebanyak 3 kali dari jarak dekat mengenai pipi dan bagian belakang kepalanya. Kemudian Ana berteriak sebelum akhirnya Ali mengarahkan pistol kepada Ana dan menembaknya di bagian dahi dari jarak yang cukup dekat. Ali yang saat itu masih menyimpan pistolnya kemudian meninggalkan blok apartemen tersebut dan menjemput putrinya dari sekolah. Dan dengan putrinya di dalam mobil, si Ali mengatakan kepada putrinya bahwa dia telah melukai ibu dari putrinya tersebut. Ali kemudian menelpon ibunya dan mengakui semua perbuatannya. Dan kemudian si Ali menelpon 911 untuk melaporkan penembakan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia pulang ke rumah dan menemukan Ana dan temannya telah ditembak. Namun ia menjelaskan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kejahatannya tersebut. Setelah melacak lokasinya melalui telepon, 45 menit kemudian, akhirnya polisi menangkapnya di State Road 15. Si sahabatnya Ana ini, si Casey Conroy, mengatakan bahwa dia mendengar ada beberapa penembakan di East Village, tapi dia sepertinya tidak mempercayai bahwa sahabatnya lah yang menjadi korban. Dia dan Ana telah membicarakan rencana ulang tahunnya yang akan berlangsung di 4 hari mendatang. Dia langsung mengirim pesan ke Ana dan Ana pun langsung membalas pesannya. Si Casey tetap tidak dapat menerima bahwa sahabatnya telah tiada. Singkat cerita, di sidang perdananya untuk kasus tersebut, ada banyak anggota keluarga dan teman dari kedua korban memadati pengadilan tinggi di San Diego County. Beberapa di antaranya terisak ketika rincian pembunuhan tersebut disampaikan oleh hakim. Ali tetap mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tersebut. Si jaksa penuntut ini dapat menuntut hukuman mati jika Ali terbukti bersalah. Hakim juga mengeluarkan surat perintah perlindungan yang mengharuskan Ali untuk menjauhi putrinya, yang kemudian Ali terlihat terisak-isak tak terkendali saat jaksa membacakan rincian kejahatannya.